Hari ini di Rusia merupakan hari kedua dari total 3 hari proses pemungutan suara dalam pemilihan Presiden Federasi Rusia yang akan dilangsungkan selama 3 hari, yaitu 15, 16, dan 17 Maret. Dan ada 4 kandidat yang didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat Federasi Rusia atau CEC yang akan bersaing untuk jabatan kepala negara, yaitu Leonid Slutsky, Nikolai Kharitonov, Vladislav Davankov, dan Vladimir Putin. Seperti yang dilaporkan oleh CEC, pemilih dapat menyalurkan suaranya di TPS yang tersebar di seluruh negeri, yang dibuka mulai pukul 8.00 hingga 20.00 waktu setempat selama 3 hari. Vadim Kovalev mencatat bahwa antusiasme warga terhadap pemilihan presiden Rusia di tahun ini telah terlihat sejak menit pertama dibukanya TPS di bagian paling timur Rusia. Seperti para ksatria kuda ini yang tidak ingin ketinggalan untuk menyalurkan hak pilihnya di salah satu TPS. Di Kazan, pria ini bahkan melakukannya di tempat pemungutan suara. Atau wanita tua yang melakukan selebrasi setelah menyalurkan hak pilihnya. Dua pasangan pengantin yang meninggalkan acara pernikahannya demi pergi ke TPS. Dua ekor bebek yang kesulitan. Anjing laut yang terdampar. Jack Sparrow yang membuat anggota KPPS terkejut. Hingga Pangeran Alexander Nevsky yang terpaksa menitipkan pedangnya sebelum memberikan suara dalam pemilihan di Veliky Novgorod. Ya, mereka semua ada di TPS dan mereka berhak memberikan suaranya, kecuali robot ini, yang paspor khususnya tetap ditolak oleh anggota penyelenggara. Kejadian ini terjadi di salah satu TPS di Perm. Ketua Administrasi Spiritual Umat Islam Rafil Jainuddin, Kepala Rabi Rusia Bel Lazar, dan Ketua Administrasi Spiritual Pusat Umat Buddha Hesio Yontan juga ikut memberikan suaranya dalam pemilihan tersebut. Ini kemudian disusul oleh Menteri Pertahanan Shoigu dan Kepala Staf Umum Gerasimov yang memilih memberikan suaranya di salah satu TPS di distrik militer selatan. Medvedev, Lavrov juga terlihat memberikan suaranya di salah satu TPS. Di Chechnya, pemilihan Presiden Federasi Rusia juga dilaksanakan di kurang lebih 514 TPS. Menurut Komisi Pemilihan Umum Republik Chechnya, jumlah pemilih yang terdaftar di wilayah Republik Chechnya adalah 816.869 orang. Dan itu menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di wilayah tersebut. Namun pemilihan presiden yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Rusia juga bukannya tanpa ancaman. Dengan beberapa rubel, rezim Kiev nyatanya masih dapat menciptakan suasana kacau di tempat-tempat pemungutan suara. Ini terjadi di berbagai tempat. Misalnya di Saint Petersburg, seorang pria melemparkan bom molotov ke poster pemilu yang tergantung di teras sebuah sekolah, yang juga menjadi tempat pemungutan suara. Pria itu mengatakan kepada polisi bahwa ia menerima perintah tersebut dari saluran telegram Ukraina dan ia dijanjikan uang untuk itu. Di Udmurtia, seorang wanita mencoba menumpahkan tinta berwarna hijau ke dalam kotak suara. Itu juga terjadi di Moskow, dan melihat kesamaan antar keduanya, dapat dipastikan mereka menerima instruksi dari satu sumber. Dalam hal ini kemungkinan besar itu adalah SBU Ukraina. Atas dasar pengerusakan surat suara secara massal dan melaksanakan perintah dari agen asing, mereka kali ini akan menghadapi pasal 275 KUHP Federasi Rusia dengan tuduhan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara. Perintah SBU Ukraina untuk menghantui proses pemilihan presiden Rusia tak sampai di situ. Di beberapa tempat mereka bahkan mencoba menyulut api. Di Moskow,
Petugas berhasil memadamkan api dan menangkap seorang wanita tua yang diketahui menjadi dalang pembakaran tersebut. Jadi seperti yang diharapkan, pemungutan suara dalam pemilihan presiden Rusia bukannya tanpa insiden dan provokasi. Jelas, setidaknya mereka ingin ikut campur dalam pemilu. Dalam hal ini Presiden Rusia mengatakan, Kiev telah merencanakan sejumlah tindakan kriminal selama pemilihan presiden. Mereka tidak hanya mengganggu proses pemungutan suara di wilayah Rusia, mereka juga mengintimidasi warga sipil di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Ya, kita berbicara tentang penyerangan di wilayah Belgorod oleh Ukraina, di mana mereka menerjunkan 2.500 militer, 35 tank, dan sekitar 30 kendaraan tempur lapis baja untuk melakukan semacam provokasi. Selama beberapa hari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina telah melakukan upaya aktif untuk menembus wilayah perbatasan Rusia. Namun seperti yang dikatakan Putin, unit penyerangan Angkatan Bersenjata Ukraina tidak berhasil mencapai apapun. Mereka melarikan diri dengan kerugian. Putin mengatakan bahwa kerugian personel musuh berjumlah 60% dan untuk kendaraan lapis baja, mereka mengalami kerugian lebih dari 50%. Sebelumnya pada 14 Maret, sekitar 30 militan Ukraina berhasil mendarat menggunakan 2 helikopter Mi-8 mereka 1 km dari perbatasan dengan Rusia. Setelahnya mereka bergerak menuju desa Kozinka, wilayah Belgorod, dan mulai memasuki beberapa rumah. Ketika para DRG mencoba untuk maju lebih jauh, mereka kemudian menghadapi lawan yang tidak sepadan. Ya, mereka dihentikan oleh pasukan penjaga perbatasan Rusia. Para militan diserang dengan artileri dan bom udara. Mereka kemudian menderita kerugian yang cukup besar dan mulai mundur ke wilayah Ukraina. Namun, tampaknya masih terlalu dini untuk bersantai karena pemilu masih setengah perjalanan. Masih akan ada banyak drone dari rezim Kiev di barat yang tentu tidak akan tinggal diam melihat kemenangan Putin dalam pemilihan presiden tahun ini. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.